restoran rasa Nusantara milik Prabowo Surionegoro selalu dipenuhi pelanggan. Menu kuliner yang disajikan sangat autentik, menu khas Jawa Timur yang diracik dengan penuh cinta, membuat restoran ini menjadi primadona di Surabaya Selatan. Namun, hari itu, langit terasa lebih kelabu dari biasanya. Seorang pelanggan wanita Parubaya, Dewi Anjasmoro, tiba-tiba memekik kencang. Bagaimana tidak, piring berisi nasi rawon di hadapannya, ternyata terdapat beberapa paku berkarat yang mencuat di tengah-tengah kuah hitam pekat. Tak pelak lagi, semua mata pelanggan lain langsung tertuju pada meja wanita itu, diiringi gumaman kebingungan dan ketakutan. "Pak Prabowo ini apa-apaan?" teriak Dewi Anjasmoro, dengan wajah pucat seperti melihat setan. Prabowo yang berada di dapur segera keluar, berusaha menenangkan keadaan. Ia mengamati piring itu dengan seksama, merasakan keringat dingin merayap di punggungnya. Ia kebingungan tentang asal-usul beberapa paku tersebut. Sebab bahan-bahan di restorannya mengalami pengawasan ketat, sebelum diproses sebagai bumbu masakan, maupun menu makanan yang akan disajikan pada pelanggan. Permintaan maaf tidak cukup meredakan amarah Dewi. Ia pergi dengan wajah murka, sementara pelanggan lain menatap dengan waspada. Mereka berbisik-bisik, membicarakan kemungkinan makanan di hadapannya juga terkontaminasi. Meski hari itu terus berjalan, atmosfer restoran berubah berat, seperti dihantui sesuatu yang tak kasat mata. Malamnya, Prabowo tidak bisa tidur. Bayangan paku berkarat itu terus muncul di pikirannya. Ia memutar otak, mencoba mencari jawaban logis. Namun, pikirannya semakin buntu. Ia akhirnya memutuskan memeriksa dapur sekali lagi. Dalam keheningan malam, ia menyisir tiap sudut dapur dengan senter. Semuanya tampak normal, hingga ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di sudut rak rempah, tergeletak segenggam paku berkarat yang tidak mungkin ada di sana. Prabowo mengambil paku-paku itu dengan tangan gemetar. Ia membuangnya ke tong sampah di luar restoran, berharap semuanya selesai. Ironisnya, saat kembali ke dapur, aroma besi karat memenuhi udara. Bau itu begitu menyengat hingga ia merasa mual. Tiba-tiba, lampu dapur berkedip-kedip dan sebuah suara lirih, seperti desis, terdengar di telinganya. "Kau tidak akan selamat Prabowo, aku akan menghancurkanmu." Prabowo tersentak, menjatuhkan senter dari tangannya. Ia memutar tubuh, mencari asal suara itu, tapi dapurnya kosong. Keheningan hanya dipecahkan detak jantungnya yang berpacu cepat. Karena itu, ia putuskan akan menutup restoran miliknya lebih awal pada keesokan harinya. Namun, masalah belum berakhir. Keesokan harinya, kejadian serupa terulang. Kali ini, seorang pelanggan menemukan paku yang lebih besar di dalam semangkuk soto ayam. Wajah pelanggan itu pucat pasi, ia langsung meninggalkan restoran tanpa banyak bicara. Sehari kemudian, berita tentang paku-paku berkarat di menu makanan rasa Nusantara mulai menyebar, dan restoran Prabowo kehilangan pelanggan dalam waktu singkat. Namun, bukan hanya restoran yang berubah. Prabowo sendiri mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Setiap malam, bermimpi tentang tubuhnya yang ditusuk paku berkarat. Ia merasakan rasa sakit yang sangat nyata, seolah-olah kulitnya benar-benar tertembus logam tajam itu. Saat terbangun, ia menemukan bercak-bercak merah di sekujur tubuhnya, seperti luka kecil yang baru saja sembuh. Suatu malam, mimpi itu semakin parah. Dalam tidurnya, Prabowo melihat dirinya berdiri di tengah restoran yang gelap. Suara dentingan paku terdengar dari segala arah, memantul seperti gema di dinding. Tiba-tiba, ia melihat sosok bayangan hitam dengan mata merah menyala berdiri di ujung ruangan. Sosok itu perlahan mendekatinya, membawa sebilah papan penuh paku berkarat. Saat Prabowo mencoba berteriak, suaranya tertahan di tenggorokan, dan rasa sakit menusuk-nusuk punggungnya. Ketika terbangun, tubuh Prabowo basah kuyup oleh keringat dingin. Karena itu, ia memutuskan menceritakan kejadian ini kepada istrinya, Titik Sugianti. Namun, Titik hanya menganggapnya sebagai stres akibat tekanan pekerjaan. Ia menyarankan agar Prabowo beristirahat sejenak dari urusan restoran. Namun, Prabowo tahu ada yang lebih besar dan menyeramkan sedang mengintai. Esoknya, seorang karyawan melaporkan hal aneh di dapur. Ia menemukan paku berkarat berserakan di lantai dekat tempat penyimpanan bahan makanan. Padahal, dapur baru saja dibersihkan. Kejadian itu membuat karyawan lainnya ketakutan. Dua orang bahkan langsung memutuskan undur diri, mereka menilai restoran mengalami kutukan. Prabowo mulai menyadari, kemunculan paku-paku berkarat itu bukan masalah kebersihan atau kesalahan manusia. Sebaliknya akibat sesuatu yang jauh lebih gelap, yang sedang bermain.
Kemunculan paku-paku berkarat itu mengubah restorannya secara drastis, dari tempat usaha yang menjadi kebanggaan, menjadi tempat yang menyeramkan. Tidak hanya itu, di malam-malam sepi, Prabowo sering mendengar suara langkah kaki di lorong dapur, padahal tidak ada siapapun di sana. Selain itu, beberapa kali ia melihat bayangan hitam bergerak di sudut matanya, yang langsung menghilang saat ia menoleh. Dalam keputusasaan, Prabowo meminta bantuan seorang ustadz untuk memanjatkan doa di restorannya. Namun, saat ustadz itu datang, ia langsung merasa ada energi negatif yang sangat kuat di tempat itu. Ada yang mengirim sesuatu ke sini, kata Ustadz Fakih dengan nada berat. Ini bukan masalah biasa. Pak Prabowo hendaknya segera mencari tahu siapa yang melakukan ini. Malam itu, Prabowo duduk di ruang tamu rumahnya, memandang foto keluarganya dengan penuh kebingungan. Ia bertanya-tanya siapa yang tega melakukan hal sekejam ini padanya. Namun, di sudut hatinya, ia mulai mencurigai seseorang, Djoko Mukidi, rival bisnisnya yang baru membuka restoran di jalan yang sama. Sebuah firasat gelap menyelimuti pikirannya. Pertempuran melawan kekuatan tak kasat mata ini baru saja dimulai. Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para penonton untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng di pojok kanan bawah video, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita horor terbaru yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton. Hari itu, terlihat Prabowo memandang restoran rasa Nusantara miliknya yang kini kosong melompong. Bayangan kejayaan tempat itu terasa seperti mimpi yang perlahan memudar. Namun, satu hal semakin menguat dalam pikirannya, Djoko Mukidi. Sejak restoran saingannya, Selera Mukidi, dibuka beberapa bulan lalu, perasaan aneh sering menghantuinya. Kecurigaan Prabowo berubah menjadi obsesi. Ia yakin Djoko memiliki andil dalam malapetaka yang menimpa restoran miliknya. Malam itu, ditemani secangkir kopi yang dingin, Prabowo duduk di ruang tamu dengan selembar kertas kosong di hadapannya. Ia mencoba menyusun rencana untuk membuktikan kecurigaannya. Namun, pikirannya terasa berat. Bayangan sosok dengan mata merah menyala dari mimpinya semalam kembali terlintas, membuat tubuhnya menggigil ketakutan. Situasi yang menekan batinnya itu, mendorongnya mencari tahu lebih jauh tentang Djoko Mukidi. Keesokan harinya, Prabowo memutuskan menyelidiki sendiri. Ia memarkir mobilnya agak jauh dari restoran Selera Mukidi. Ia berjalan kaki mendekati restoran pesaing usahanya itu. Dari luar, restoran itu tampak megah dengan lampu-lampu terang yang memancar ke jalan. Para pelayan berpakaian rapi sibuk melayani pelanggan yang terus berdatangan. Namun, ada sesuatu yang aneh. Udara di sekitar restoran terasa lebih dingin, dan bau dupa yang menyengat tercium samar-samar. Prabowo mencoba masuk ke restoran itu, berpura-pura menjadi pelanggan. Namun, langkahnya terhenti saat matanya menangkap sebuah patung kecil di sudut ruangan, tepat di depan pintu masuk. Patung itu berbentuk manusia dengan paku-paku berkarat yang menancap di seluruh tubuhnya. Ia merasakan perutnya bergejolak, dan tubuhnya seolah menolak untuk melangkah lebih jauh. "Bisa saya bantu, Pak?" Suara seorang pelayan memecah lamunannya. Prabowo gugup, namun berusaha bersikap tenang. Ia memesan kopi dan memilih duduk di pojok ruangan. Dari sana, ia mengamati setiap sudut restoran. Ada kejanggalan yang tak bisa dijelaskan secara nalar. Setiap kali pelanggan meninggalkan restoran, mereka tampak sedikit bingung, seperti baru saja keluar dari mimpi buruk. Ketika Prabowo hendak pulang, ia melihat Djoko Mukidi berdiri di dekat dapur. Wajah Djoko tampak ceria, tapi sorot matanya dingin. Mereka sempat bertatapan, dan senyuman kecil di bibir Djoko membuat Prabowo merasa seolah sedang diawasi. Pertemuan tak sengaja itu membuatnya buru-buru keluar dari restoran Selera Mukidi, tetapi perasaan tidak nyaman terus membuntutinya sepanjang perjalanan pulang. Di rumah, rasa penasaran Prabowo kian memuncak. Ia menghubungi salah satu mantan karyawannya yang pernah bekerja di Selera Mukidi. Karyawan itu, seorang pria bernama Anton, yang terdengar ragu saat Prabowo memintanya untuk bertemu. Namun, setelah beberapa bujukan, Anton akhirnya setuju untuk berbicara di sebuah warung kopi yang jauh dari keramaian. Dalam pertemuan itu, Anton terlihat gelisah. Ia sering melirik ke sekeliling, seolah-olah takut ada yang mengawasi. "Pak Prabowo, saya nggak bisa lama-lama.
Tapi saya tahu ada yang gak beres di restoran itu, katanya dengan suara bergetar. Anton bercerita bahwa setiap malam, Joko selalu masuk ke ruang bawah tanah restoran, membawa benda-benda aneh seperti boneka jerami, dupa, dan panci keramik hitam berisi cairan merah pekat. Saya pernah nggak sengaja lihat, lanjut Anton, wajahnya semakin pucat. Pak Joko membuat semacam ritual. Dia ngomong sendiri sambil nusukin paku ke boneka jerami. Setelah itu, saya sering mimpi buruk. Saya nggak kuat, jadi saya resign. Kisah Anton membuat Prabowo merasakan ketakutan yang luar biasa. Namun, rasa takut itu bercampur dengan tekad untuk mengungkap kebenaran. Ia memutuskan menyelidiki lebih jauh. Malam itu, ia kembali ke Selera Mukidi. Namun kali ini, tidak masuk melalui pintu utama. Dengan hati-hati, ia memanjat pagar belakang restoran, menyelinap ke area dapur. Dapur itu gelap, hanya diterangi cahaya remang dari sebuah lampu kecil di sudut ruangan. Aroma dupa sangat menyengat, membuat Prabowo merasa mual. Kendati demikian, ia menyusuri lorong sempit yang mengarah ke ruang bawah tanah. Saat membuka pintu menuju ke ruang bawah tanah itu, hawa dingin yang menusuk langsung menyambutnya. Langkah Prabowo terhenti di depan pintu kayu besar dengan ukiran simbol-simbol aneh. Ia mencoba mendorong pintu itu, tetapi terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya dari dalam. Tiba-tiba, suara tawa lirih terdengar di belakangnya. Prabowo berbalik, namun lorong itu kosong. Jantungnya berdegup kencang. Ia kembali fokus pada pintu kayu tersebut, mencoba mendorongnya sekuat tenaga. Saat pintu kayu itu akhirnya terbuka, Prabowo disambut pemandangan yang mengerikan. Ruangan bawah tanah itu dipenuhi lilin-lilin hitam yang menyala. Di tengahnya berdiri sebuah altar dengan boneka jerami yang sudah compang-camping. Terlihat paku-paku berkarat menancap di seluruh tubuh boneka itu. Di bawahnya terdapat panci keramik hitam besar berisi cairan merah. Prabowo merasa lututnya lemas. Ia tahu cairan itu bukan sekadar tinta merah biasa. Sebelum sempat bereaksi lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari atas. Prabowo segera bersembunyi di balik tumpukan karung. Dari celah kecil, ia melihat Joko Mukidi turun ke ruang bawah tanah. Pria parubaya berwajah tirus itu membawa sebuah paku besar dan palu, lalu berjalan mendekati boneka di altar. Kau pikir bisa lolos dariku Prabowo? Suara Joko menggema di ruangan ritual itu. Prabowo tercekat. Joko tahu ia ada di sana. Dan, secara tiba-tiba, Joko menancapkan sebuah paku berkarat ke boneka jerami dengan hentakan keras. Prabowo merasakan sakit luar biasa di dadanya, seperti ada sesuatu yang menusuk jantungnya. Dengan sisa-sisa tenaga, Prabowo keluar dari tempat persembunyiannya, berlari menuju pintu keluar. Ia berhasil mencapai dapur dan melompati pagar belakang sebelum tubuhnya roboh di tepi jalan. Dalam kabut kesakitan, ia mendengar suara tawa Joko yang menggema di kejauhan. Malam itu, Prabowo bersumpah akan menghentikan Joko, apapun risikonya. Pagi itu menjelang waktu salat subuh, Prabowo terbangun di kamar tidurnya dengan tubuh lemah. Selain itu, dadanya masih terasa nyeri. Titik, istrinya, duduk di sisi tempat tidur dengan wajah cemas. Kamu mimpi buruk lagi? Tanyanya. Prabowo menggeleng pelan, meski ia tahu itu lebih dari sekadar mimpi buruk. Rasa sakit yang dirasakan semalam terasa begitu nyata, seolah-olah ada yang benar-benar menusuk jantungnya. Karena itu, ia putuskan untuk menceritakan apa yang dilihat di ruang bawah tanah Selera Mukidi. Titik terdiam sejenak, lalu mengusulkan sesuatu yang tak pernah terlintas di benak Prabowo sebelumnya. Mungkin kita perlu mencari bantuan. Bukan dokter, tapi seseorang yang mengerti hal-hal mistis seperti itu. Selanjutnya, Titik menyebut nama Mbah Rekso Bumi, seorang dukun di kota Jombang yang populer dengan kemampuan melawan santet dan ilmu hitam. Meski ragu, Prabowo akhirnya setuju. Titik mengatur pertemuan dengan dukun itu untuk malam hari. Ketika matahari mulai tenggelam, Prabowo dan Titik berangkat menuju rumah sang dukun. Perjalanan mereka terasa seperti menuju dunia lain. Jalanan semakin sepi dan gelap, hanya diterangi lampu-lampu kuning redup. Angin malam bertiup dingin, membawa aroma tanah basah dan bunga liar yang menyengat. Mereka tiba di sebuah rumah kecil dengan atap rumbia. Pintu rumah itu terbuka sedikit, seolah-olah sudah menunggu kedatangan mereka. Saat Prabowo mengetuk pintu, seorang pria tua dengan mata tajam dan wajah penuh kerutan muncul di ambang pintu. Masuklah. Aku sudah tahu kau akan datang, kata Mbah Rekso dengan suara parau. Di dalam rumah, terlihat ruang tamunya dipenuhi bau dupa yang menyengat.
Cahaya remang dari lilin-lilin kecil membuat bayangan di dinding bergerak seolah hidup. Di tengah ruangan, ada meja kayu kecil dengan mangkuk berisi cairan hitam pekat. Mbah Rekso mempersilakan mereka duduk di lantai beralaskan tikar. "Kamu membawa sesuatu yang berat, Nak," katanya, menatap langsung ke mata Prabowo. "Beban itu bukan hanya milikmu, tapi keluargamu juga akan terkena dampaknya." Prabowo menceritakan semua yang terjadi, mulai dari paku berkarat di makanan yang dijual di restonya, hingga altar menyeramkan di ruang bawah tanah selera Mukidi. Mbah Rekso mendengarkan dengan seksama tanpa berkata apa-apa. Ketika Prabowo selesai bercerita, Mbah Rekso berdiri, mengambil sebuah botol kecil dari rak. Di dalam botol kecil itu terdapat cairan berwarna merah kehitaman. "Minum ini sebelum tidur. Ramuan ini akan membantumu melihat musuhmu dengan lebih jelas," ujarnya sambil menyerahkan botol kecil itu. Prabowo ragu sejenak, tapi akhirnya menerima botol tersebut. Sebelum mereka pergi, Mbah Rekso memberi peringatan terakhir. "Jangan pernah melawan dengan amarah. Jika kau menyerang balik dengan niat jahat, kau hanya akan memperkuat kutukannya." Kata-kata itu terasa seperti pedang bermata dua, yang menancap dalam pikiran Prabowo. Malam itu sesampai di rumah, Prabowo mengikuti instruksi Mbah Rekso. Ia meminum cairan dari botol kecil itu sebelum tidur. Rasanya pahit, meninggalkan sensasi panas di tenggorokannya. Tak lama setelah ia berbaring, matanya terasa berat, ia tenggelam dalam tidur yang gelisah. Dalam mimpinya, Prabowo berdiri di tengah hutan gelap. Suara-suara aneh bergema di sekelilingnya, seperti bisikan yang tak bisa dimengerti. Di kejauhan, ia melihat cahaya merah yang berdenyut seperti jantung. Ia berjalan menuju cahaya itu, meski setiap langkah terasa semakin berat. Ketika mendekat, ia melihat Djoko Mukidi berdiri di depan sebuah altar besar, jauh lebih besar dari yang dilihat sebelumnya di ruang bawah tanah resto selera Mukidi. Altar itu dihiasi dengan lilin-lilin hitam yang menyala dengan api kehijauan, di atasnya terbaring sebuah boneka jerami yang sangat mirip dengan dirinya sendiri. Terlihat Djoko tertawa dengan suara menggema, sementara tangannya memegang paku besar berkilauan di bawah cahaya merah. "Kau terlalu lemah untuk melawanku, Prabowo," kata Djoko, suaranya seperti gemuruh petir. Ketika Djoko mengangkat paku untuk ditancapkan ke boneka jerami, Prabowo berteriak dan mencoba berlari ke depan, tapi tubuhnya terasa terpaku di tempat. Karena itu, ia hanya bisa menyaksikan saat paku itu menancap, dan rasa sakit luar biasa menusuk dadanya. Ia terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya basah oleh keringat. Namun, ada sesuatu yang aneh. Di meja samping tempat tidurnya, ia menemukan paku berkarat, persis seperti yang dilihat dalam mimpinya. Selanjutnya Prabowo memanggil Titik, yang terkejut melihat paku itu. Mereka segera pergi ke rumah Mbah Rekso untuk meminta penjelasan. Saat mereka tiba, Mbah Rekso sudah menunggu di depan pintu. "Kau telah melihat apa yang sebenarnya terjadi," katanya. "Musuhmu kuat, tapi dia tetap bisa dikalahkan. Kau harus hancurkan sumber kekuatannya." Prabowo mengerti bahwa ia harus kembali ke selera Mukidi dan menghadapi altar itu. Namun, sebelum mereka pergi, Mbah Rekso memberikan benda terakhir, sebuah pisau kecil dengan ukiran rumit di gagangnya. "Gunakan ini untuk memutuskan ikatan antara boneka jerami dengan jiwamu. Tapi ingat, kau hanya punya satu kesempatan. Jika gagal, kau mungkin tidak akan kembali hidup-hidup." Prabowo merasa berat, tapi ia tahu ini adalah satu-satunya cara yang harus dilakukan. Dengan pisau di tangan, ia bersiap kembali ke tempat yang paling ingin dihindari. Pertarungan melawan teror itu baru saja dimulai, dan nyawa Prabowo berada di ujung tanduk. Sehari kemudian, Prabowo berdiri di depan resto selera Mukidi, dengan pisau kecil berukir dalam genggamat erat-erat tangannya. Malam itu, langit di atas Surabaya Selatan tampak lebih gelap dari biasanya, seolah-olah menyimpan rahasia gelap yang siap dilepaskan. Angin malam berhembus dingin, membawa bisikan yang nyaris seperti suara manusia. Prabowo menarik napas panjang sebelum melangkah masuk. Pintu kayu resto itu terbuka dengan suara derit, membuat bulu kuduk siapapun akan meremang. Di dalam, suasana jauh berbeda dari yang dilihat Prabowo sebelumnya. Resto itu kosong, tanpa pelanggan atau pelayan. Hanya ada meja-meja yang tertata rapi dengan lilin-lilin kecil yang menyala, memberikan cahaya redup yang membuat bayangan di dinding bergerak-gerak seperti tarian roh. Prabowo melangkah perlahan, setiap langkahnya menggema di ruangan yang sunyi. Bau dupa menyengat hidungnya, mengingatkannya pada ruang bawah tanah yang dilihat dalam mimpinya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Ia berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada siapapun. Hanya bayangan yang tampak bergerak lebih cepat dari seharusnya.
Prabowo melanjutkan perjalanannya menuju dapur, tempat pintu menuju ruang bawah tanah. Namun, saat melewati meja-meja itu, ia merasa ada yang mengawasi. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan manusia berdiri di sudut ruangan. Ketika ia menoleh, bayangan itu lenyap. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya, tetapi ia terus berjalan. Saat tiba di dapur, suasana menjadi lebih mencekam. Lampu dapur berkedip-kedip, menciptakan ilusi bayangan yang menari-nari di dinding. Di tengah dapur, ada sesuatu yang membuat darah Prabowo membeku. Sebuah boneka jerami, mirip dengan yang dilihat di altar bawah tanah, tergantung di langit-langit dengan paku-paku besar menancap di seluruh tubuhnya. Darah menetes dari boneka itu, membentuk genangan kecil di lantai. Prabowo menelan ludah, menguatkan diri. Ia membuka pintu menuju ruang bawah tanah, hawa dingin yang menusuk langsung menyambutnya. Tangga kayu itu berderit di bawah berat tubuhnya, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Semakin ia turun, semakin kuat bau dupa dan amis darah. Jantungnya berdetak kencang, hampir menutupi suara langkahnya sendiri. Ketika mencapai dasar tangga, dilihatnya ruangan itu terlihat persis seperti dalam mimpinya. Altar besar berdiri di tengah, dikelilingi lilin-lilin hitam dengan api kehijauan yang bergetar, meski tidak ada angin. Di atas altar, terlihat boneka jerami lain terbaring, lebih besar dan lebih menyerupai dirinya. Paku-paku berkarat menancap di setiap sendi boneka itu, di sampingnya berdiri Djoko Mukidi. "Kau datang juga Prabowo," kata Djoko dengan suara yang menggema. Senyum di wajahnya tampak seperti topeng mengerikan. "Aku tahu kau tidak akan tinggal diam. Tapi aku juga tahu, kau tidak akan menang." Prabowo menggenggam pisau kecil itu erat-erat, tetapi tangannya gemetar. "Aku tidak takut padamu Djoko. Aku akan menghancurkan kutukan ini." Djoko tertawa, suara tawanya seperti pecahan kaca yang menusuk telinga. "Kau bahkan tidak tahu apa yang kau hadapi. Aku sudah terikat dengan kekuatan yang lebih besar dari dirimu, dari restoranmu, bahkan dari nyawamu." Dengan gerakan cepat, Djoko mengangkat paku besar dan mengarahkannya ke boneka di altar. Prabowo melompat ke depan, mencoba menghentikannya, tetapi kekuatan tak terlihat mendorongnya mundur hingga ia terhempas ke dinding. Rasa sakit menjalar di seluruh tubuhnya, tetapi ia tidak menyerah. Ia bangkit dan menyerang lagi, kali ini dengan pisau kecil di tangannya. Ketika pisau itu menusuk boneka di altar, ruangan itu berguncang hebat. Suara jeritan keluar dari mulut Djoko, tetapi bukan suara manusia. Api kehijauan dari lilin berubah menjadi merah, dan bayangan di dinding mulai bergerak liar. Prabowo merasakan panas luar biasa, tetapi ia terus menekan pisau itu hingga boneka di altar terbelah menjadi dua. Jeritan Djoko semakin keras, dan tubuhnya mulai berubah. Kulitnya mengelupas, memperlihatkan sosok hitam dengan mata menyala merah di bawahnya. "Kau akan menyesal Prabowo," teriakan makhluk itu sebelum tubuhnya meledak menjadi kepulan asap hitam yang memenuhi ruangan. Ketika asap hitam itu hilang, ruangan bawah tanah menjadi sunyi. Altar itu hancur, lilin-lilin padam, dan boneka jerami lenyap. Prabowo terhuyung-huyung naik ke atas, tubuhnya lelah tetapi hatinya lega. Namun, saat keluar dari restoran, ia merasa ada sesuatu yang masih mengawasinya. Perjuangan ini mungkin belum benar-benar berakhir. Setelah malam yang penuh kengerian di ruang bawah tanah restoran Selera Mukidi, Prabowo tahu apa yang dihadapi belum selesai. Malam itu, ia membawa pisau kecil berukir dan secari kain dari boneka jerami yang diambil sebagai bukti. Ia kembali menemui Mbah Rekso di pinggir kota Jombang, mencari jawaban atas kutukan yang terus mengancamnya. Mbah Rekso menyambutnya dengan mata penuh rahasia. "Kau telah mematahkan sebagian kekuatan kutukan, tapi itu belum cukup. Ada ritual terakhir yang harus kau lakukan untuk membalikkan kutukan itu. Namun, ritual ini berbahaya, membutuhkan pengorbanan besar." "Pengorbanan apa yang kau maksud, Mbah?" Prabowo bertanya, suaranya bergetar antara takut dan penasaran. "Jiwamu akan diuji. Kau harus masuk ke dalam dunia mereka, ke dunia roh yang membentuk kutukan ini, dan menghancurkan sumber kekuatannya. Jika kau gagal, kau akan terjebak selamanya di sana." Prabowo menelan ludah, tetapi ia tahu hanya menghancurkan sumber kutukan di dunia roh adalah satu-satunya jalan. Selanjutnya Mbah Rekso memberikan segenggam abu dari dupa hitam, menyuruhnya kembali ke restoran pada tengah malam. "Taburkan abu ini di altar bawah tanah, nyalakan lilin dengan darahmu sendiri. Hanya itu caramu membuka pintu ke dunia mereka." Malam itu, Prabowo kembali ke restoran Selera Mukidi. Langit di atasnya tampak lebih gelap dari biasanya,
bulan tertutup awan hitam pekat. Ia masuk ke dalam restoran yang kini terasa lebih dingin, lebih sunyi. Setiap langkahnya di lantai kayu terasa seperti diawasi 1000 mata. Saat ia tiba di ruang bawah tanah, altar yang sebelumnya hancur kini telah utuh kembali, berdiri megah di tengah ruangan. Lilin-lilin hitam dengan api kehijauan kembali menyala, seolah menantangnya melanjutkan pertempuran. Dengan tangan gemetar, Prabowo menaburkan abu hitam ke atas altar. Bau menyengat yang mengerikan memenuhi udara, membuatnya hampir muntah. Sesaat kemudian, ia menggigit jarinya hingga darah menetes, lalu menyalakan lilin dengan darahnya sendiri. Api lilin berubah menjadi merah pekat, dan suara gemuruh terdengar dari bawah tanah. Tiba-tiba, lantai di bawahnya retak dan runtuh, menariknya ke dalam kegelapan yang tak berujung. Prabowo terjatuh, tubuhnya melayang di udara sebelum mendarat di tanah yang keras dan dingin. Ia membuka matanya, menemukan dirinya sudah di dunia yang berbeda, dunia yang dipenuhi bayangan dan jeritan tak berwujud. Di depannya berdiri sosok yang mirip Djoko Mukidi, tetapi dengan tubuh jauh lebih besar, matanya merah menyala, dan tubuhnya dilapisi duri-duri tajam. "Kau tidak seharusnya datang ke sini, Prabowo," suara makhluk itu bergema di seluruh tempat. Prabowo menggenggam pisau kecilnya erat-erat. Ia tahu ini adalah sumber dari kutukan tersebut. "Aku akan mengakhiri ini. Kau tidak bisa menghancurkan hidupku lagi," ujar Prabowo dengan suara bergetar. Makhluk itu tertawa, suaranya seperti ribuan kaca yang pecah bersamaan. "Kau hanya manusia biasa. Apa yang bisa kau lakukan di dunia ini?" Prabowo menyerang dengan keberanian terakhir yang dimiliki, tetapi setiap tebasan pisau hanya menembus bayangan. Makhluk itu bergerak cepat, mencakar Prabowo dan melemparkannya ke tanah. Luka di tubuhnya terasa seperti api yang membakar, tetapi ia tidak menyerah. Ia mengingat pesan Mbah Rekso, dihancurkan sumber kekuatan mereka. Prabowo melihat ke sekeliling, dan menemukan boneka besar tergantung di tengah ruangan, dengan paku-paku berkarat menancap di seluruh tubuhnya. Ia tahu boneka jerami itu adalah inti dari kutukan ini. Dengan tenaga terakhirnya, ia berlari menuju boneka itu, menghindari cakar dan serangan bayangan yang berusaha menghentikannya. Saat mencapai boneka tersebut, ia menusukkan pisau kecilnya ke jantung boneka. Jeritan mengerikan memenuhi udara, dan ruangan ritual itu mulai runtuh. Bayangan di sekelilingnya lenyap, makhluk itu menghilang dalam kobaran api merah. Prabowo terjatuh ke tanah, tubuhnya lelah tetapi hatinya lega. Dalam sekejap, ia terbangun kembali di ruang bawah tanah restoran. Altar itu kini benar-benar hancur, dan lilin-lilin padam untuk terakhir kalinya. Prabowo naik ke atas dengan langkah gontai. Saat keluar dari restoran, udara terasa lebih ringan, dan langit mulai cerah. Namun, di sudut pikirannya, ia tahu dunia roh telah memberinya peringatan. Kutukan itu mungkin telah hilang, tetapi harga yang dibayar adalah kenangan akan kengerian yang tidak akan pernah hilang dari hidupnya. Meskipun Prabowo merasa telah menghentikan kutukan, tapi bayangan ketakutan masih menghantuinya. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk tentang sosok Djoko Mukidi, yang mengintainya dengan mata menyala merah. Karena itu, ia menghabiskan hari-harinya dihabiskan dalam kewaspadaan, merasakan hawa dingin di restoran yang tak kunjung hilang. Ia tahu sesuatu yang mengerikan masih bersembunyi di balik bayang-bayang. Pada suatu malam, ketika restoran telah tutup dan para karyawan pulang, Prabowo mendengar suara gemerisik dari dapur. Ia berjalan pelan ke arah suara itu, membawa pisau dapur di tangannya. Saat membuka pintu dapur, ia menemukan piring-piring berserakan di lantai, dengan sisa-sisa makanan yang tampak seperti bercak darah. Tiba-tiba, lampu dapur berkedip-kedip, dan bayangan besar muncul di dinding. Bayangan itu bergerak meskipun tidak ada sumber cahaya yang sesuai. Prabowo mundur dengan napas tertahan. Dari bayangan itu muncul sosok Djoko, kini lebih menyeramkan dari sebelumnya. Kulitnya penuh luka bernanah, dan paku-paku berkarat yang menancap di seluruh tubuhnya. "Kau pikir ini sudah berakhir?" Suara Djoko menggema, penuh kebencian dan kemarahan. "Kau telah menghancurkan boneka itu, tapi kau belum menghancurkan aku." Prabowo mencoba menyerang dengan pisau di tangannya, tetapi sosok itu hanya tertawa. Setiap tebasan melewati tubuh Djoko seperti udara. Sosok itu bergerak cepat, mendekati Prabowo dan mencengkeram lehernya. "Kau mengambil apa yang menjadi milikku, dan aku akan mengambil segalanya darimu." Prabowo meronta, tetapi kekuatan Djoko terlalu besar. Ia terlempar ke dinding dapur, kepalanya berdarah. Dalam keadaan setengah sadar, ia mendengar suara gemuruh di luar. Ketika mencoba bangkit,
ia melihat bayangan Joko menyatu dengan restoran, membuat setiap sudut ruangan berubah menjadi lebih gelap dan menyeramkan. Rak-rak mulai bergerak sendiri, melemparkan piring dan gelas ke arah Prabowo. Dinding-dinding restoran seperti hidup, dengan retakan yang menganga, seperti mulut besar yang mencoba menelannya. Di tengah kekacauan itu, Prabowo mendengar suara-suara dari dunia roh, memanggil namanya dengan nada dingin dan menyeramkan. Ia berlari ke ruang makan utama, hanya untuk menemukan ruangan itu telah berubah. Meja-meja dan kursi melayang di udara, sementara lilin-lilin yang tidak pernah dinyalakan tiba-tiba berkobar dengan api kehijauan. Di tengah ruangan, sosok Joko berdiri di atas altar yang baru muncul, memegang boneka jerami lain yang mirip Prabowo. "Kau tidak akan bisa kabur dari kutukan ini," kata Joko sambil menusukkan paku ke boneka itu. Prabowo berteriak kesakitan, merasakan sakitnya tusukan di tubuhnya, meskipun rasa sakit itu tidak meninggalkan luka nyata. Prabowo teringat sesuatu yang dikatakan Mbah Rekso, "Roh mereka hanya bisa dihancurkan jika kau berani menyerahkan sesuatu yang berharga." Ia tidak tahu apa maksudnya, tetapi ia tahu jika ia tidak punya pilihan lain. Dengan tubuh yang penuh luka dan darah, ia berjalan mendekati Joko. "Aku tidak akan membiarkanmu menang," kata Prabowo dengan suara penuh tekad. Ia mengambil lilin hitam dari altar dan menyulut kain di tubuhnya sendiri. Api kehijauan menyala terang, tetapi tidak membakar seperti api biasa. Sebaliknya, justru membakar bayangan di sekelilingnya. Joko berteriak, mencoba menghentikan Prabowo, tetapi api itu terus menyebar, melahap semua yang ada di restoran. Prabowo berdiri di tengah kobaran api, merasakan panasnya, tetapi juga merasakan beban kutukan yang perlahan hilang dari tubuhnya. Dengan satu teriakan terakhir, Joko lenyap bersama api, meninggalkan restoran dalam kehancuran. Ketika api padam, Prabowo menemukan dirinya berdiri di tengah restoran yang kini kosong dan gelap. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, hanya aroma abu dan bau hangus yang tersisa. Namun, ia tahu kutukan itu akhirnya berakhir. Jiwanya terasa lebih ringan, meskipun tubuhnya penuh luka dan lelah. Ia berjalan keluar dari restoran, menatap langit malam yang kini dipenuhi bintang. Tetapi di sudut pikirannya, ia tahu jika ia telah membayar harga yang mahal untuk kebebasan ini. Dunia roh telah melepaskannya, tetapi kenangan akan teror itu tidak akan pernah hilang. Hari-hari setelah penghancuran kutukan, ternyata tidak memberikan kedamaian seperti yang Prabowo harapkan. Restoran yang dibangun dengan keringat dan darah, kini hanya menyisakan abu. Tetapi yang paling menyiksa adalah bayangan sosok Joko Mukidi, yang masih mengintai di pikirannya. Malam-malam Prabowo berubah menjadi medan pertempuran, melawan rasa bersalah dan trauma, namun ia mencoba meyakinkan diri jika teror menakutkan itu telah berakhir. Suatu malam, saat Prabowo sedang berada di rumahnya, terdengar ketukan di pintu depan. Ketukan itu berat dan lambat, seolah-olah berasal dari sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Dengan ragu, ia membuka pintu dan menemukan sebuah kotak kayu kecil di depan rumahnya. Tidak ada tanda-tanda siapa yang meninggalkannya. Ketika membuka kotak itu, aroma busuk menyengat hidungnya. Di dalamnya terdapat boneka jerami lain, mirip dengan yang dia hancurkan sebelumnya, tetapi kali ini boneka itu memiliki ukiran wajah sangat menyerupai dirinya. Di dada boneka itu terdapat paku hitam berkarat yang seolah berdetak seperti jantung. Ketika Prabowo menyentuh boneka itu, suara Joko bergema di seluruh ruangan. "Kau pikir bisa mengakhiri semuanya begitu saja? Kutukan ini tidak pernah benar-benar hilang. Kau telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup." Prabowo menjatuhkan boneka itu, tetapi rasa dingin segera menjalar dari ujung jari-jarinya ke seluruh tubuh. Ia tersungkur, merasakan tusukan paku tak kasat mata di seluruh tubuhnya. Ruangan di sekitarnya berubah. Dinding-dinding rumahnya kini dipenuhi bayangan bergerak, dan lantainya retak seperti jalan menuju jurang neraka. Dari kegelapan, muncul Joko Mukidi, tetapi kali ini bukan lagi sosok bayangan. Ia berdiri dengan tubuh yang utuh, wajahnya dipenuhi senyum jahat. "Aku telah kembali, dan kau akan membayar harga yang lebih besar." Prabowo mencoba melawan, tetapi tubuhnya lemah. Ia tidak memiliki pisau atau lilin hitam seperti sebelumnya. Namun, di sudut pikirannya, ia mendengar suara Mbah Rekso, seolah-olah berbicara langsung ke jiwanya. Di pengkhianatan selalu memiliki harga. Hanya dengan menebus dosamu, kau bisa mengakhiri ini. Ia sadar Joko bukan hanya musuh yang berasal dari dunia roh, tetapi juga simbol dari keserakahan di masa lalu. Persaingan bisnis yang dijalankan tidak selalu bersih, dan di balik kebangkrutan Joko ada campur tangan taktik licik yang dilakukan. "Jika ini tentang apa yang kulakukan padamu, maka ambillah segalanya," kata Prabowo dengan lemah. "Aku tidak ingin hidup dengan beban ini lagi."
Joko tertawa, tetapi tawanya berubah menjadi jeritan. Tubuhnya mulai retak dan pecah seperti kaca. Pengakuanmu tidak menghapus dosa-dosamu, tetapi cukup untuk mengakhiriku. Prabowo melihat sosok Joko berubah menjadi abu yang ditiup angin kegelapan. Namun, abu itu tidak menghilang begitu saja. Ia merasa abu tersebut menyatu dengan tubuhnya, meninggalkan bekas luka yang dalam di jiwa dan pikirannya. Ketika kegelapan perlahan sirna, Prabowo menemukan dirinya duduk di lantai rumahnya. Boneka jerami dan paku berkarat telah hilang, tetapi bekas-bekas horor itu tetap ada. Rumahnya kembali normal, tetapi ia tahu tidak akan pernah benar-benar bebas. Prabowo memutuskan meninggalkan Surabaya. Ia menjual sisa-sisa hartanya, menyumbangkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ia ingin menebus dosa-dosanya, bukan untuk menghapus rasa bersalahnya, tetapi untuk memberikan arti pada hidupnya yang tersisa. Malam terakhirnya di Surabaya, ia berdiri di depan restoran yang kini hanya menjadi reruntuhan. Udara malam terasa dingin, tetapi ia tidak lagi merasa ketakutan. Ia berdoa dalam hati, meminta maaf kepada arwah Joko dan semua orang yang pernah disakiti. Angin malam bertiup lembut, seolah-olah membawa jawaban yang tak terucapkan. Prabowo pergi dengan hati yang berat, tetapi penuh tekad. Ia tahu luka di jiwanya mungkin tidak akan pernah sembuh, tetapi ia bersumpah akan menjalani hidupnya dengan cara yang berbeda. Kutukan itu telah mengajarinya satu hal, kekuatan terbesar bukanlah uang atau kesuksesan, tetapi keberanian menghadapi kesalahan dengan memulai kembali. Beberapa tahun setelah peristiwa yang menghancurkan hidupnya, Prabowo memulai hidup baru di sebuah desa kecil wilayah Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ia membuka sebuah warung sederhana yang menjual makanan tradisional Nusantara. Berbeda dengan restoran megah yang dulu dimiliki, warung ini dibangun dengan niat untuk menyajikan makanan yang penuh cinta, tanpa ambisi berlebihan. Ia menamai warung itu Rasa Nusantara, nama sama dengan restoran yang dibangunnya di Surabaya Selatan, yang kini telah hancur sebagai proses penebusan dosanya. Prabowo menyadari hidupnya kini bukan tentang bersaing menjadi yang terbaik, tetapi tentang berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Ia mulai bekerja sama dengan petani dan nelayan lokal, memastikan bahan-bahan yang digunakan selalu segar, dan mendukung perekonomian masyarakat sekitarnya. Tak hanya itu, ia juga mempekerjakan anak-anak muda di desa itu, memberikan mereka pelatihan memasak agar mereka memiliki keterampilan untuk masa depan. Ketika para pelanggan mencicipi makanan di warungnya, mereka seringkali memuji rasa yang otentik dan penuh kehangatan. Prabowo tahu, rasa itu berasal dari niat tulusnya menebar kebaikan melalui masakan. Setiap hidangan yang disajikan adalah refleksi dari penyesalan dan pelajaran hidup yang ia alami. Ia belajar jika memberi lebih bermakna daripada menerima. Namun, ada malam-malam ketika Prabowo terbangun dari mimpi buruk. Ia masih dihantui bayangan Djoko Mukidi, tetapi bukan dalam bentuk teror. Sebaliknya, bayangan itu seolah mengingatkan Prabowo untuk tetap berjalan di jalur yang benar, menghindari godaan keserakahan yang pernah menghancurkan hidupnya. Suatu hari, seorang pelanggan tua yang populer dipanggil Mbak Srikanti berbicara kepadanya, "Kamu tahu makananmu ini punya rasa yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Rasa ini seperti ada ceritanya, ada jiwa di dalamnya." Prabowo hanya tersenyum, menyadari perubahan dalam dirinya telah tercermin dalam setiap hidangan yang ia buat. Ketenangan Prabowo juga mempengaruhi masyarakat di sekitarnya. Ia sering mengadakan acara kecil di warungnya, mengundang penduduk desa untuk berbagi cerita dan makanan. Warung itu menjadi tempat di mana semua orang merasa diterima, tanpa memandang latar belakang mereka. Kehangatan ini perlahan menggantikan luka-luka masa lalu Prabowo. Dari pengalamannya, Prabowo belajar jika persaingan tidak selalu berarti menjatuhkan orang lain. Bisnis yang baik adalah bisnis yang membangun, bukan menghancurkan. Ia mulai mengajarkan nilai-nilai ini kepada anak-anak muda yang bekerja dengannya. Tidak ada yang salah dengan ambisi, katanya suatu hari. Yang salah adalah jika ambisi itu membuatmu melupakan siapa dirimu dan apa tujuanmu. Prabowo juga menulis buku kecil tentang pengalamannya, meskipun tidak menyebutkan detail-detail mengerikan yang pernah dialami. Buku itu lebih seperti panduan spiritual tentang bagaimana menjalani bisnis dengan integritas dan hati. Buku itu diberikan secara gratis kepada pelanggan yang tertarik. Ia berharap mereka dapat belajar dari perjalanan hidupnya. Pada akhirnya, Prabowo menemukan fakta jika kebahagiaan sejati tidak datang dari kesuksesan materi, tetapi dari hubungan yang dibangun dengan orang-orang di sekitarnya. Ia melihat senyum pelanggan yang puas, mendengar tawa anak-anak muda yang belajar darinya, dan merasakan kedamaian yang telah lama hilang. Rasa Nusantara menjadi simbol dari perjalanan Prabowo. Warung itu bukan hanya tempat makan, tetapi juga tempat di mana nilai-nilai kebaikan ditanamkan. Melalui masakannya,
Ia berharap dapat menyampaikan pesan jika setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah, untuk menebus kesalahan, dan untuk menjalani hidup dengan penuh makna. Prabowo kini bukan lagi pengusaha restoran besar, dengan ambisi yang membara. Ia hanyalah seorang pria sederhana usia parubaya, yang mencoba meninggalkan jejak kebaikan di dunia. Dan, dalam setiap suapan makanan yang disajikan, ada cerita tentang penyesalan, pengampunan, dan harapan baru yang terus hidup. Tamat.